Halo kaum intelektual sekalian. Guys, Pak RT yang intoleran, Pak RT yang bubarin paksa misa di rumah duka umat Kristen yang ada di Depok kemarin, diduga meninggal karena serangan jantung. Wow, gila. Luar binasa. Kalau ini terjadi, itu artinya langsung dibayar tunai atau langsung dibayar lunas. Wow, gila, luar biasa. Kok bisa gitu ya? Apakah ini namanya hukum karma? Apakah ini hukum tabur tuai? Kok bisa secepat itu gitu ya? Kok paketnya cepet banget gitu ya? Kok datangnya cepet banget gitu ya? Langsung melalui pengiriman yang sangat-sangat cepet gitu ya? Kok bisa gitu ya? Kok ada ketua RT yang radikal? Nah, yang jadi pertanyaan, apakah ketua-ketua RT lainnya yang radikal, yang bubarin paksa, yang persekusi rumah ibadah, ya, yang mempersulit izin gereja, apakah akan mengalami hal yang sama? Jadi, di video saya sebelumnya, saya sudah bahas ada seorang Pak RT juga gitu ya, di Teluk Naga, yang membubarkan ibadah paksa orang-orang Kristen di gereja Tesalonika kalau nggak salah. Itu juga ada yang mengabarkan ternyata Pak RT yang membubarkan itu meninggoy, guys. Wow, luar biasa. Yang jadi pertanyaan, kok bisa kebetulan begitu ya? Kenapa? Apakah ini dibayar lunas oleh Yesus Kristus? Apakah ini dibayar lunas oleh kejoliman gitu ya? Apakah karena orang Kristen itu dijalimi? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Kemudian selain itu, ya kejadian-kejadian seperti ini kan sering terulang ya. Terus terulang. Tapi kalau saya perhatikan, walaupun sering kejadian seperti ini terulang, tidak pernah akarnya dicabut. Akar dari permasalahan ini nggak pernah dicabut. Kenapa pemerintah sengaja membiarkan masalah ini nggak pernah dicabut gitu ya? Apa alasannya? Jadi ibarat seseorang nih ya, ibarat manusia. Ada seorang manusia yang sakit-sakitan gitu. Ya, tapi nggak pernah diobatin sakitnya di mana ya. Ketika sakit, ya dibiarin aja gitu ya. Tidak pernah diobati. Ya, ini sama seperti kejadian yang ada di Konoha. Ya, ibaratnya ada seorang yang penyakit kanker misalnya. Akar ya penyebab kanker ini kita nggak tahu gitu ya. Nggak pernah dicabut gitu ya. Akar daripada intoleransi di Konoha ini kita nggak tahu gitu ya. Bahkan setiap minggu ada kejadian seperti ini, bubarin paksa gitu ya. Bahkan ada orang berduka, ya bayangkan ada orang berduka, tapi ya, dilarang untuk ibadah. Waduh, gila banget. Kenapa bisa seperti itu? Ya, kok seolah-olah dibiarkan gitu ya. Di video ini saya akan bongkar sampai ke akar-akarnya. Saya menemukan suatu hal yang luar biasa yang tidak terpikirkan sebelumnya. Apa itu? Jadi guys, pada faktanya, menurut data, 10 negara yang paling toleransi di dunia ini, seperti Kanada, negara-negara Nordik, negara-negara Skandinavia, dan lain sebagainya, kalau kita perhatikan, anehnya, mereka justru bukan negara yang religius. Bukan. Bahkan mereka sangat-sangat malas berdoa. Bahkan mereka jarang beribadah. Ini ada semacam keanehan. Ya, ini menurut data guys ya. Data dari mana? Data dari indeks toleransi. Jadi kalau mau bantah pakai data ya. Jangan terbiasa kejang-kejang kelonjotan berjamaah gitu ya. Sedikit-sedikit emosi, ngamuk ya. Jangan seperti itu ya. Biasakan diskusi dari hati ke hati. Jadi saya bahas ini dari hati ke hati gitu ya. Tujuan saya itu bukan ngajak yang nonton ini untuk tidak beragama atau tidak peduli dengan agama. Bukan. Biar kita pahami akar permasalahannya gitu ya. Saya tidak menyalahkan pemerintah di sini ya. Karena pemerintah itu bersumber dari rakyat. Artinya, kalau rakyatnya bobrok, biasanya pemerintah juga bobrok. Karena ya pemerintah itu sumbernya dari masyarakat. Kalau masyarakatnya bersih, pemerintah juga bersih. Biasanya seperti itu ya. Kalau masyarakatnya intoleran, pemerintah juga seperti itu. Jadi, akar permasalahannya itu ya justru negara yang paling toleran di dunia ini adalah negara yang
tidak peduli dengan agama yang tidak religius. Nah, yang jadi pertanyaan, apa definisi religius? Apa definisi orang yang rajin ibadah? Apa definisi daripada orang yang bertuhan? Nah, ini ada banyak kesalahpahaman ya. Definisi orang yang religius, definisi orang yang bertuhan itu, orang yang religius yang sebenarnya itu ya, ini jarang dibongkar guys ya, adalah orang yang tidak mengurusi agama lain. Itu orang yang religius sebenarnya. Menurut definisi ya. Ya, definisi religius itu kita bertuhan gitu ya. Kita jujur ya, beribadah sesuai dengan agamanya masing-masing tanpa mempersoalkan agama lain gitu. Tanpa panas dengan agama lain gitu ya. Tanpa berpikir bahwa agama lain sesat. Nah, sialnya kita tidak memahami apa definisi bertuhan, apa definisi orang yang religius gitu ya. Definisi orang bertuhan itu tidak mengurusi agama lain. Itu definisi orang bertuhan. Takut akan Tuhan, artinya takut dengan mengurusi orang lain. Kan ada pepatah yang mengatakan, ada prinsip yang mengatakan, agamaku, agamaku, agamamu, agamamu. Ya, itu artinya, ya gue nggak ngurusin agama lu, ya kalau lu ibadah, ya ibadah aja, asal jangan mengganggu orang lain gitu ya, asal jangan membunuh orang lain ya. Tapi pada sejarahnya orang Kristen kalau ibadah itu nggak pernah mengganggu orang lain ya. Coba kasih data. Apakah mengganggu orang lain cuma berdoa gitu, bernyanyi sebentar gitu ya. Itu pun nggak pakai toa guys. Cuman di dalam ruangan gitu ya, nggak pakai toa. Ya. Orang Kristen ibadah di rumah itu nggak pakai toa gitu ya, nggak sampai 5 kali sehari gitu ya. Tapi di dalam ruangan. Nah, orang yang bertuhan, orang yang religius memahami bahwa ini ya sah-sah aja gitu. Justru orang yang religius, orang yang bertuhan itu adalah orang-orang yang ada di negara Skandinavia, orang Kanada. Kanada salah satu negara paling toleransi di dunia. Orang Kanada itu nggak peduli mau lu ibadah kayak di rumah nggak jadi masalah. Asal jangan mengganggu orang lain. Asal jangan sampai teriak-teriak gitu ya, memanggil Tuhan gitu ya. Jangan seperti itu, asal jangan menggunakan pengeras suara gitu, mengganggu orang tidur dan sebagainya. Orang Kristen sebentar doang ya. Berduka itu nggak sampai 100 hari kan, nggak sampai tiap hari gitu ya, nggak sampai berkali-kali, cuma sekali doang berdoa, bernyanyi selesai gitu. Itu pun dilarang ya. Itu yang terjadi di Depok. Jadi itu artinya kita tuh semakin hari itu semakin tidak bertuhan gitu ya. Jadi orang-orang seperti inilah orang yang tidak bertuhan. Kita tidak memahami apa definisi bertuhan. Orang yang bertuhan itu tidak korupsi, tidak mengganggu orang lain, ya, tidak menyakiti orang lain. Ya, ini menyakiti orang lain kan. Jadi pada faktanya kita tidak memahami apa itu definisi bertuhan. Ya. Kemudian ya kita itu kalau saya perhatikan ya, mohon maaf bagi yang terlihat nggak semuanya tapi ya, semakin kita religius ya di Konoha kalau saya perhatikan. Semakin kita menganggap bahwa agama kita yang paling benar, agama kita yang paling suci, kita yang punya sorga, dan kita menganggap bahwa agama lain sesat. Dan orang-orang yang negara maju, ini dari sudut pandang orang-orang negara maju ya, negara-negara yang toleransi ya, mereka berpikir bahwa intoleransi itu muncul dari prinsip bahwa agama gue yang paling benar, agama gue yang masuk akal, agama gue yang paling sempurna, agama lain sesat. Dan sialnya, ya ini mohon maaf bagi yang nonton video ya, saya tidak nyuruh yang nonton video untuk tidak beragama ya, disclaimer on ya. Dan sialnya dari sudut pandang orang-orang yang tinggal di negara yang toleransi, mereka berpikir bahwa ini bersumber dari agama. Prinsip semacam ini bersumber dari agama. Kenapa ada berani orang membubarkan ibadah orang lain? Karena mereka menganggap bahwa agama lain sesat. Prinsip ini dari mana? Dari agama. Itu dari sudut pandang orang-orang negara maju. Cuman kita nggak pernah buka ini kan. Kita nggak pernah sebelak-belakan ini kan. Itu artinya nggak semuanya tapi disclaimer. Semakin religius suatu negara ya, semakin mabuk agama, semakin fokus pada ritual-ritual agama, biasanya akan semakin terpuruk dan semakin intoleransi. Nggak semuanya tapi disclaimer on ya. Tapi rata-rata seperti itu. Ya, mohon maaf bagi yang nonton videonya. Saya tidak ngajak yang nonton video untuk tidak beragama. Biar kita pahami akar permasalahannya. Ya. Jadi akarnya dari situ tuh. Kita menganggap bahwa agama kita paling sempurna, paling masuk akal, paling masuk surga. Dan agama lain sesat. Kita menganggap bahwa Tuhan agama lain itu beda dengan Tuhan kita. Kita menganggap bahwa agama lain itu masuk neraka. Itulah akar daripada intoleransi. Tapi jarang dibongkar ini. Ya. Ini prinsip ini bersumber dari mana? Bersumber daripada agama. Ada banyak orang beragama berprinsip seperti ini kan. Ada banyak ayat-ayat yang mendukung ini kan.
tapi jarang dibongkar. Kenapa? Karena warga Konoha itu nggak suka dengan perbedaan pendapat. Ya kalau kita berbeda pendapat kita dianggap sesat gitu, sehingga ujung-ujungnya kita ngikut arus gitu ya. Kita tuh paling nggak suka disukai gitu ya. Maksudnya paling nggak suka tidak disukai. Kalau kita berbeda pendapat kita akan dianggap sesat, masuk neraka dan sebagainya. Jadi ya, akar daripada intoleransi itu dari sini nih guys. Artinya gini, saya tidak pernah menemukan negara yang mayoritas Konghucu intoleransi, nggak pernah, jarang banget ya. Kemudian mayoritas agama Buddha jarang banget ya. Kemudian mayoritas agnostik juga ya. Atau seperti orang-orang tinggal di Kanada, mereka itu kan rata-rata agnostik ya. Walaupun masih banyak juga yang beragama Kristen. Nggak pernah. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Alasannya itu ya karena nggak ada di ajaran mereka seperti itu. Nggak ada ayat-ayat yang mengatakan agama gue yang paling benar, agama gue yang paling suci, agama lain sesat. Nggak ada. Jadi sumber daripada intoleransi itu bersumber daripada agama itu sendiri. Mohon maaf sebesar-besarnya. Nggak semua agama tapi ya. Nggak semua agama, mohon maaf. Saya harus ngomong seperti ini. Walaupun saya tidak disukai ya saya harus mengatakan apa adanya. Ya, biar kita ada perubahan gitu ya. Saya tidak nyuruh yang nonton video untuk tidak beragama. Ya. Ini agak sensitif ya, tapi saya harus ngomong apa adanya. Ini menurut data guys ya. Jadi kalau membantah, bantah pakai data. Kita tidak bisa membantah bahwa justru negara-negara yang tidak peduli dengan agama itu lebih toleransi, ya. Itu pada faktanya, itu menurut data dari indeks toleransi ya. Kalau mau bantah pakai data ilmiah yang lain, jangan marah-marah gitu, jangan kejang-kejang gitu ya. Kemudian, bagaimana dengan Pak RT yang ada di Depok ini? Nama Pak RT yang ada di Depok ini ya, melarang misa, melarang kebaktian ibadah berduka, namanya adalah Pak Darussalam. Apakah Pak Darussalam ini meninggoy? Apakah benar serangan jantung? Ini tidak terkonfirmasi. Tapi di berita-berita di Facebook ini sudah menyebar. Tapi ini nggak terkonfirmasi. Artinya ini tidak benar. Ini masih pertanyaan. Makanya di judul saya bikin pertanyaan, di thumbnail juga saya bikin pertanyaan. Jadi saya tidak mau menyebarkan berita bohong. Ini adalah berita yang tidak terkonfirmasi dan ini tidak ada di berita-berita nasional gitu ya. Ini tidak terbukti secara ilmiah. Ya, kemudian kenapa seringkali ya, nggak semuanya tapi ya, umat Kristen ya suka dengan berita-berita seperti ini. Apa alasannya? Kenapa berita seperti ini muncul? Apa alasannya? Alasannya itu karena orang Kristen, kita harus mengakui bahwa orang Kristen itu terjolimi dan mereka tidak berdaya. Mereka, ya saya harus mengakui ya, orang Kristen itu nggak berdaya karena minoritas. Mereka nggak berdaya melawan kejoliman. Ya, kita harus mengakui itu. Karena pejabat-pejabat di Konoha itu ya mayoritas dari agama yang melakukan kekerasan seperti ini gitu ya. Yang melakukan tindak intoleransi. Ya, saya harus mengakui itu. Ya, mohon maaf bagi teman-teman Kristen. Kalau kita nggak introspeksi diri, ya, orang Kristen diajarkan untuk introspeksi diri kan. Ya, diajarkan untuk jujur ya. Artinya gini, orang Kristen itu merasa tidak berdaya karena mereka dijolimi gitu ya. Mereka ya seperti ini ya, dilakukan hal-hal yang tidak baik gitu ya. Bahkan sekedar berdoa juga dilarang gitu ya, harus minta izin sama penguasa yaitu mayoritas gitu. Ini merasa terjolimi gitu. Tapi apakah ini jalan keluar? Enggak. Menurut saya ini bukan jalan keluar ya. Ini namanya pemberitaan bohong. Nggak boleh seperti itu guys ya. Orang Kristen kan diajarkan untuk jujur ya. Ya mirip-mirip seperti kisah orang-orang Israel zaman dulu. Israel zaman dulu kan kalau kita baca kitab suci perjanjian lama itu, mereka itu kan teraniaya ya. Kalah mulu kan. Ya kalau Anda Kristen pasti Anda sering baca atau kisah-kisah orang Israel yang teraniaya, terjolimi gitu ya. Mereka luntang-lantung ya. Mereka dijajah gitu. Jadi orang-orang Kristen juga seperti itu kalau saya perhatikan. Kisahnya mirip seperti yang ada di Konoha. Nah, solusinya apa? Ya, saya juga akan memberikan solusi ya. Solusinya gini guys. Kalau Anda dilarang ibadah misalnya, dipersulit izinnya. Solusinya itu ibadah di rumah. Ya, atau ibadah online. Orang Kristen ibadah nggak harus ketemu kok. Online juga bisa. Bahkan cuma sekali seminggu kok ya. Kemudian apa? Kemudian melakukan kebaikan-kebaikan gitu ya. Ya, bangun pendidikan, teknologi, ya fokus pada teknologi, ya
kemudian fokus pada pengembangan diri. Supaya apa? Supaya orang tertarik dengan agama Kristen gitu ya. Jadi kalau kita menyebarkan berita bohong, ya menciptakan suatu hal yang tidak baik, ini kan nggak bagus ya. Jadi bagi teman-teman Kristen ya, kita harus fokus untuk memperbaiki diri gitu ya, fokus pada kemajuan bangsa gitu ya. Ya kalau misalnya nih ada yang mengatakan ya, kemarin tuh ada yang mengatakan lebih baik Konoha dibagi dua aja. Ya boleh dibagi dua ya. Satu agama Kristen, satu agama nonis gitu ya, atau satu sekuler, satu agama syariat gitu. Boleh, tapi butuh pertumpahan darah. Ya, itu butuh pertumpahan darah. Orang Timor Leste keluar dari Konoha juga butuh pertumpahan darah. Orang Papua juga seperti itu, butuh pertumpahan darah. Ya, Uni Soviet bubar ya. Kalau kita bandingkan dengan Uni Soviet bubar karena faktor ekonomi. Itu juga mempengaruhi ya. Kemudian ya banyak hal ya yang mempengaruhi suatu negara itu bubar. Tapi kayaknya nggak bakal bisa bubar. Susah banget bubar ya. Kecuali ada kejadian yang sangat luar biasa. Misalnya pejabat korupsi gila-gilaan ya. Kemudian inflasi gila-gilaan, ya biasanya bubar tuh. Ya, kalau misalnya ada kejadian seperti tahun 98, biasanya bubar. Ya, tapi ya solusinya apa? Ya solusinya ya, teman-teman Kristen, ya saya tidak ini ya mengajak yang nonton video untuk beragama Kristen ya. Ya Anda harus aktif di media sosial gitu ya. Di media sosial kan bisa menginjil ya, walaupun nggak boleh dipaksa ya, nggak boleh dipaksa masuk ke agama Kristen. Ya, tapi tunjukkan dengan cara apa? Dengan cara yang dilakukan oleh orang-orang Katolik gitu ya. Katolik itu menyebarkan agama itu dengan cara yang sangat-sangat jenius, yaitu dengan cara membangun pendidikan. Itu sangat luar biasa, sangat-sangat hebatnya. Menurut kalian gimana? Coba tulis komentar ya. Saya akan berpihak di video ini, Anda yang menyimpulkan. Belum kita lanjut. Jadi guys, kemarin ada yang nanya, lu apa sih kontribusinya bagi negara ini? Lu kontribusi saya ini guys ya, nulis buku, judulnya Budi Tanpa Pekerti. Ini temanya bahas tentang agama. Kemudian sama luka. Kisah dalam buku ini ada seorang kiai bingung memilih antara menyelamatkan hutan atau menyelamatkan 1000 anak yatim. Link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Jadi endingnya apa ya? Saya penasaran ini. Saya jadi penasaran ini isinya apa. Beli juga beli. Link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Oke guys, sekian video ini. Terima kasih sudah banyak memahami. Saya kaum intelektual, salam rasional.